Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali di malam yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat maghrib berjemaah. Semoga salat yang telah kita lakukan diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita dilanjutkan dengan ibadah yang mulia berikutnya setelah solat fardhu, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersama, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perkumpulan kita di sini bisa menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah menggunakan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Menuntut ilmu agama, mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap dengan hadirnya kita di sini termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini Pak Ibu adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang Allah cintai di permukaan bumi ini. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjidnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan kita sekarang Pak Ibu, alhamdulillah berada di dalam rumah Allah.
berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah cintai, berkumpulnya kita di sini. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum berkumpul dari rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian dia ngapain? Membaca kitab Allah, mengkaji kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang berada di dalamnya. Kita mengkaji Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, insyaallah akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasuna bima bainahum. Mereka saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya. Apa yang akan mereka dapatkan bagi orang yang belajar ilmu agama? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ketenangan jiwa. Jiwa kita akan tenang di sini, Pak Ibu. Orang yang gelisah, gundah gulana, bingung mencari ketenangan jiwa, ketentraman batin, maka hadirlah ke majelis ilmu. Obatnya ada di sini. Obatnya ada di sini. Karena hati, Pak Ibu, miliknya siapa? Miliknya siapa? Milik Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan rezeki sama kita, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tak kala kita kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan ketenangan jiwa dan batin kepada hamba tersebut. Maka tak kala kita duduk di sini, Pak Ibu, tidak akan merugi kita. Jangan mengira, Pak, Bu, ketika awak berada di masjid Allah, di rumah Allah, mendengarkan pengajian, mendengarkan ta'lim, jangan kita merasa merugi. Aduh, sudah rugi saya ini. Jangan, Pak Ibu. Ini adalah obat hati kita. Terkadang, Pak Ibu, terkadang kita sibuk dengan perhatikan zahir kita, tampilan zahir kita. Bagaimana saya, kalau seandainya laki-laki, bagaimana tampilan awet muda, dia gagah. Kalau wanita mungkin dia bagaimana tampilan selalu cantik, indah dipandang. Zahirnya saja sibuk kita mencari, inilah alatnya, inilah jenis yang bisa memperindah, memperbagus, mempertahankan keindahan. Namun ada hal yang lebih penting dari itu yang harus kita perhatikan. Batin kita, Pak Ibu, hati kita, ketenangan jiwa kita. Bagaimana hati kita ini? Lebih kita perhatikan lagi adalah hati kita, tampilan batin kita. Karena Allah gak lihat sama zahirnya kita, fisiknya kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, gagah, ganteng, cantik, indah. Tak lihat Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan lihat kepada apa, Bapak Ibu? Tampilan batin, hati, dan amalan-amalan kalian. Amalan kita, bagaimana amalan kita, bagaimana hati kita. Yang dilihat Allah adalah hati kita, bukan tampilan zahir. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan hadirnya kita di sini, ketentraman batin akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa Allah akan turunkan. Yakinlah, Bapak Ibu, yakin. Ketika awak hadir di majlis ilmu, Allah akan turunkan ketenangan jiwa. Yang berbicara mengkabarkan ini bukan ambo. Yang menyampaikan adalah baginda kita, uswatun hasanah kita, contoh teladan yang baik, manusia terbaik yang telah menginjakkan kaki di permukaan bumi ini, yaitu Nabi.
kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi berbicara apa ibu? Memberikan kabar, berita, sumbernya dari Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita yang mengkhabarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang hadir di majlis ilmu, Allah akan turunkan keterangan jiwa kepadanya. Ini yang pertama Bapak Ibu, bagi orang keutamaan kita hadir di majlis ilmu. Kemudian yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah turun. Yang kedua, keutamaan awak hadir majlis ilmu, rahmat Allah turun di situ, di majlis ilmu. Rahmat Allah turun di majlis ilmu. Yakin Bapak Ibu, yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak Ustaz. Seorang mukmin dan mukminah wajib dia meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tidak diterima oleh akal, enggak masuk akal dia sama dia. Secara akal enggak sampai, dia enggak, wah enggak nampak rahmat Allah, tak yakin. Harus diyakini, seorang mukmin wajib meyakininya. Wajib untuk meyakininya Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Para malaikat pun menaungi orang yang berada di majlis ilmu. Orang yang belajar ilmu agama datang kepada apa? Majlis ilmu, berada di masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Malaikat pun akan menaunginya. Malaikat Pak Ibu, makhluk Allah yang mulia, yang tak pernah berdosa, mendoakan kebaikan untuk kita. Nyo tak Pak Ibu? Haus sekali kita didoakan oleh malaikat. Sifat malaikat, mereka adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Sifat malaikat tidak pernah melakukan maksiat dan dosa, dan selalu taat terhadap perintah Allah. Ketika malaikat berdoa, kapan doa Bapak Ibu? Kira-kira doa malaikat mustajab atau tidak? Mustajab, dikabulkan sama Allah. Boleh jadi selama itu berdoa bertahun-tahun, tak kunjung diijabah sama Allah. Boleh jadi ada penghalang dari kita, dosa yang kita lakukan atau yang lainnya. Namun tak kala malaikat mendoakan kita, mustajab doanya Bapak Ibu. Mustajab doanya malaikat. Kemudian berikutnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Keutamaan kita berada di majlis ilmu, datang ke rumah Allah, mendengarkan kajian, nama awak Bapak Ibu disabut-sabut di hadapan makhluk Allah di atas langit, di sisi Allah, di hadapan para malaikatnya, makhluk-makhluk Allah yang mulia di atas langit, roh-roh yang baik, malaikat-malaikatnya disebut di sebulan sekarang hadir majlis ilmu. Si fulan hadir majlis ilmu, disabut-sabut Bapak Ibu. Ni luar biasa. Yakinlah Bapak Ibu. Di dunia saja Bapak Ibu, ada yang menyambut-nyambut nama awak. Baik itu wali kampung, wali negari, Pak Bupati, Gubernur, disanjung-sanjung kita di hadapan manusia. Kira-kira gembira nak awak Bapak Ibu? Gadang tak hati awak? Gadang sekali. Luar biasa nikmatnya. Ya, ini baru dunia Bapak Ibu. Di hadapan manusia kita disanjung, dipuji oleh petinggi-petinggi negara. Maka bagaimana halnya yang memuji itu adalah Sang Pencipta kita di hadapan makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, yaitu para malaikatnya. Maka tidak ada keutamaan yang lebih besar darinya Pak Ibu. Makanya Pak Ibu, kita ketika mengetahui keutamaan-keutamaan ini, hendaknya kita terpacu, terpompa semangat kita untuk menghadiri majlis ilmu. Semangat kita.
Semangat. Karena kebahagiaan ini Pak Ibu tidak hanya di dunia. Kebahagiaan ini akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Kehidupan yang abadi setelah kita meninggal dunia. Kalau dunia sementara. Ini akan mengantarkan kita kebahagiaan. Ilmu agama asasul falah wa asasun najah fid dunya wal akhirah. Ilmu agama Pak Ibu merupakan sumber kebahagiaan kita nanti dunia dan akhirat kita. Dunia dan akhirat kita. Maka penting kita untuk belajar ilmu agama. Perlu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama kau Bapak Ibu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tak sunnah, wajib Pak. Untuk ilmu agama wajib. Kalau masalah dunia wah tak tahu Pak Ibu, tak akan dihisap nanti. Tak tahu tentang ilmu kedokteran, tak tahu tentang ilmu perkebunan, tak tahu tentang ilmu peternakan, tak akan dihisap kita. Tapi tentang ilmu agama enggak tahu kita bagaimana solat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar. Akan ditanya kita itu semua. Akan dihisap. Bukankah sudah datang peringatan kepada kalian? Bukankah sudah datang orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Bukankah aku telah memberikan kenikmatan begitu banyak yang pada kalian? Gini Pak Ibu, kita untuk beraja tidak sama dengan zaman-zaman sebelumnya. Zaman dahulu Pak, Bu, kalau orang mau mencari hadis itu melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis saja. Berbulan-bulan, bukan pakai motor Pak, bukan pakai pesawat, bukan pakai mobil. Tidak ada mobil pada masa itu, belum ada. Untuk mendapatkan satu hadis saja, bahkan ada mengorbankan jiwa mereka menuntut ilmu agama. Berbulan-bulan di ombang-ambing bahtera lautan untuk mencari ilmu agama. Kini luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Lihat, semua mudah. Sejauh apapun kita tinggal bisa ditempuh dengan jarak yang apa? Singkat. Ke Jakarta berapa hari sampai Pak? Berapa jam? Hitungan jam bisa kita sampai. Dulu bisa kita tanya ke Bapak yang umurnya 60, 70. Bagaimana kalau mau ke Jakarta Pak Ibu? Aduh Bapak yang tahu Pak. Itu pasti mengalami. Berapa hari kok sampai ke Jakarta Pak? Dulu sebelum ada mobil. Lama tak Pak Ibu? Lama. Bahkan ada yang apa? Pakai ontel. Pakai apa lagi? Pakai sapi, pakai pedati itu yang lainnya semisal. Itu perjuangannya. Sekarang kita alhamdulillah berikan nikmat begitu mudah, kemudahan demi kemudahan. Kalau ingin belajar, nih media sudah ada. Membantu TV sudah ada yang di sana ditayangkan ilmu agama. Belum lagi buku-buku. Buku-buku hadis begitu tersebar luasnya. Media luar biasa. Kemudian kendaraan yang kita miliki dengan gas sudah hitungan jam sampai kita. Mudah sekali. Akan tetapi apa yang membuat manusia tidak mau belajar ilmu agama di zaman sekarang? Yang menjadi raja adalah kemalasan. Yang menjadi raja adalah kemalasan, malesan. Padahal kalau cari Al-Quran sudah ada di depannya, hadis sudah ada di hadapannya, tinggal pencet ada, tinggal cari sudah. Belajar media semua mendukung. Tapi yang menjadi raja di zaman sekarang kemalasan. Ini rajanya. Sehingga manusia terpalingkan dari kebenaran, jauh dari ilmu agama, terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah bergelimang dengan kenikmatan sekarang, tapi kok begitu jauh agama bagi kita? Karena apa? Karena malas untuk belajar.
Malih, Ustaz. Malih. Ya, inilah fitnahnya kita di zaman yang begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat Pak Ibu, nikmat apapun yang kita terima hari ini, kelak semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alun yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat itu akan ditanya semuanya. Kita punya HP, punya kendaraan, punya ini dan itu dari pemerintahan dunia, semuanya akan ditanya. Kemana kita manfaatkan? Bagaimana kita mendapatkan? Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu agama, Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dia pahamkan agama. Contohnya Pak Ibu, bukti Allah cinta sama awak, cinta Allah sama kita, yaitu apa? Allah panggil, ketuk hati kita untuk hadir ke majelis ilmu. Panggil, datang, mudah caranya untuk datang. Tak berat hati ini untuk melangkah ke rumah Allah. Ni pertanda Allah inginkan kebaikan bagi kita untuk belajar ilmu agama. Terutama para pemuda. Pak Ibu. Karena para pemuda ini kebaikan ada di tangannya. Kata Imam Malik bin Dinar, beliau mengatakan sebuah ucapan yang indah. Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Kebaikan, puncak kebaikan Pak Ibu, itu berada pada masa muda. Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada di masa muda. Kenapa? Kok bisa di masa muda itu kebaikan terkumpul baginya? Karena Pak Ibu, pada masa muda tenaga begitu kuatnya. Kuat. Apapun amalan kebajikan bisa dia raih. Beda halnya dengan orang yang sudah tua. Tenaga sudah tidak ada lagi, sudah mulai berkurang. Adapun pemuda, dia adalah pemegang estafet tongkat kebaikan nantinya. Baiknya suatu negeri dilihat dari pemudanya Pak Ibu. Mau baik negeri kita, mau elok tampe awak, lihat pemuda-pemudanya. Kalau elok pemuda-pemudanya, bagus agama pemuda-pemudanya, insya-Allah negeri kita akan menjadi aman, akan baik ke depannya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman. Tergantung pada para pemudanya, Pak. Karena yang akan memimpin setelah ini siapa? Nih, pemuda-pemuda ini semua yang akan melanjutkan perjuangan orang tua kita adalah para pemuda. Maka kata Malik bin Dinar, kebaikan ada pada masa mudanya. Ketika para pemuda baik, maka baiklah negeri itu akan menjadi baik. Lihat pemudanya Pak Ibu. Kemudian kata para ulama kita, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk wa ma nahnu fihi la jadalunahu bisuyufi." Kalau seandainya nikmat ini diketahui, sekiranya para raja dan anak-anak raja yang ada dalam hati kita, mengetahui apa yang ada dalam hati kita, hadir di majelis ilmu ini Pak Ibu, duduknya kita di sini, diketahui oleh para raja-raja atau anak-anaknya raja. Apa yang kita rasakan hari ini, la jadalu nahubi suyub, mereka akan merampas kenikmatan tersebut. Kita di sini manisnya iman akan terasa Pak Ibu. Berkumpulnya kita di sini, duduknya dengan orang-orang yang beriman, dengan mereka yang menjalin cinta karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Di sinilah tempatnya. Kalau seandainya ini diketahui oleh para raja dan anak-anaknya raja, mereka akan rampas ini. Walaupun dengan pedang sekalipun, dengan pedang.
Maka bersyukurlah Pak Ibu ketika awak hadir di situ, bisa duduk bersama. Inilah obatnya hati kita. Obatnya hati kita. Kebahagiaan. Hati kalau tidak disiram Pak Ibu, tidak disiram, dia akan jadi apa? Gersam. Bagaikan tanaman. Coba sekarang nih Pak Ibu, enggak hujan-hujan, enggak turun hujan. Kita lagi nanam apa? Nanam melon misalnya. Nanam melon atau yang semisal dengan semangka. Enggak hujan-hujan, kira-kira tanaman kita tuh subur enggak Pak Ibu? Bagus enggak hasilnya? Enggak bagus. Perlu disiram, adanya hujan, ada siraman kepadanya agar tetap tumbuh kembang baik. Begitu pula dengan hati kita. Hati kita jika tidak kita siram dengan siraman rohani, maka hati lama kelamaan akan mendapatkan penyakit, dan setelah sakit bahkan akan menjadi parah-parah, bisa mati. Tak akan tersentuh lagi kalau sudah mati hati Pak Ibu. Tak akan tersentuh dengan peringatan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan nasihat. Akan ada kata-kata yang kalau wah, ceramah aja Ustaz. Ceramah aja Ustaz. Bosan barangkali coba nak ceramah Ustaz. Bosan dengan Al-Quran, bosan dengan hadis Nabi. Itu adalah kehidupan hati kita Pak Ibu. Petunjuk buat kehidupan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat kita. Kurang rasanya Pak Ibu. Kalau adakan kajian cuma 2 bulan sekali, sekali 2 bulan tu 2 kali dalam sebulan, itu kurang. Ngobatin hari kita. Jadi kita tiap hari terus menambah keimanan kita. Jadi kalau kita hadir di situ akan bertambah keimanan kita, akan merasa takut kita akan bertambah kepada Allah. Semangat ibadah kita akan terpompa di sini. Beda hanya kalau seandainya jarang sekali mendengar apa nasihat. Jarang-jarang. Akan lalai kita. Bahkan kita akan dikhawatirkan terjatuh pada apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini sangat penting. Penting kita memiliki ilmu. Sebagaimana kata para ulama kita. Kata Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan al-ilmu wasilatul ila kulli fadilatin. Ilmu itu merupakan wasilah untuk meraih berbagai keutamaan. Ingin Pak Ibu bahagia dunia akhirat, harus punya ilmu. Pengen bahagia dunia saja kita punya ilmu kan? Iya. Ingin Pak Ibu berhasil dalam perdagangan, punya ilmu enggak dalam dagang? Tak akan bisa berhasil dalam dagang kalau enggak punya ilmu. Ingin berhasil dalam hal apapun kita di dunia ini, harus punya ilmu. Apalagi dalam hal akhirat, agama kita. Sangat penting sekali kita untuk memiliki ilmu, mempelajari ilmu. Belajar dan belajar, terus belajar. Banyak perkara agama ini yang belum kita ketahui baik. Banyak. Baik dari sisi ibadahnya kita, dari sisi akidahnya kita, banyak sekali yang harus kita pelajari. Semoga dengan kita terus belajar Pak Ibu, Allah bukakan kebaikan demi kebaikan, kemudian keimanan kita bertambah, dan kita semakin dekat dengan Allah. Allah pun cinta sama kita, dan kita berharap dengan cinta Allah tersebut kita dimasukkan ke tempat surga yang mulia. Itu surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam materi kita. Aju dulu ini Pak Ibu. Ya, baik. Judul tema kita pada malam hari ini yaitu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Amalannya, Nabi SAW mengatakan, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Ini bersumber dari apa? Ada seorang para sahabat yang Nabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Nabi, ya Nabi Allah, wahai Rasul, amalan apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah?" Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah?
Maka dijawab oleh Nabi SAW, amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, taqwa Allah wa husnul khuluq. Ada dua. Yang pertama takwa, yang kedua apa Ibu? Akhlak yang mulia. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia. Ni amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wasiat Allah kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada hamba-Nya agar selalu bertakwa. Di banyak ayat temui Pak di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan untuk selalu bertakwa kepada Allah, bertakwa. Apa itu takwa? Dijelaskan oleh para ulama kita yang namanya takwa. Takwa, kata Talaq bin Habib, beliau memberikan pengertian tentang takwa. Mungkin awak acuk mendengar, sering mendengarkan ucapan takwa ini, tapi enggak tahu apa itu takwa. Takwa adalah, kata Talaq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah, ala nurin min Allah. Kalian melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, mentaati Allah ala nurin min Allah, di atas ilmu agama, di atas ilmu agama. Dia melakukan ketaatan, tidak hanya melakukan ibadah saja Bapak Ibu, tapi yang dilakukan ibadah tersebut ada sumbernya. Ada sumbernya, ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Kemudian tarju thawab Allah, dia melakukan ketaatan tersebut di atas ilmu, kemudian mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Awak melakukan amal ketaatan Pak Ibu berharap pahala. Jangan kita melakukan ketaatan dengan harapan-harapan yang lainnya. Awak ingin solat, awak solat, ibadah solat atau puasa atau zakat, tapi bukan mengharapkan pahala di sisi Allah. Akan tetapi apa? Yang diinginkan adalah pujian manusia, sanjungan manusia. Tidak ada artinya ibadah kita Pak Ibu. Tidak ada artinya. Kalau seandainya kita beribadah, melakukan ketaatan dengan ada imbal-imbal dunia yang kita inginkan, ada tujuan kita dunia yang kita harapkan, maka enggak ada artinya kita ibadah. Harus mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu, karena Allah lillah ibadah tersebut. Ini namanya ketaatan. Ala nur min Allah, tarju thawab Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian wa an tatruka ma'siyat Allah ala nur min Allah, taqabu iqab Allah. Kemudian takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu. Dia ini tinggalkan maksiat, tahunya ada dosa. Ini hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Allah yang melarang, Rasul yang melarang, dia tinggalkan. Kenapa? Takhafu iqab Allah. Karena dia takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah. Dia tinggalkan ini larangan karena takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Manusia melihat, bukan karena takut manusia, bukan karena ini dan itu, akan tetapi dia takut kepada Allah. Takut akan hari pembalasan terhadap semua amalan di akhirat kelak. Sekecil apapun perbuatan kita di permukaan bumi ini akan dihisab semuanya. Baik yang terang-terangan
maupun yang tersembunyi. Diam-diam kita melakukan dosa, bersembunyi di rumah kita, di dalam kamar kita, enggak satu pun yang mengetahui. Enggak ada yang tahu. Itu akan dihisab, akan dicatat dengan detailnya oleh malaikat-malaikat Allah, akan dipaparkan nanti di hadapan Allah. Akan lihat kita semua ini, akan tersingkap dan akan teringat sama kita. Ingat kita, ternyata iya benar, detailnya semua catatan amal perbuatan saya. Apa yang saya lakukan di dunia ini semuanya ada dengan detail tertulis, sekecil apapun, baik yang nampak maupun tersembunyi, akan dihisab pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dengan maksiat Pak Ibu. Sekecil apapun maksiat, tetap namanya maksiat. Tetap namanya maksiat, dosa. Ya, itulah yang namanya takwa. Kemudian ulama yang lainnya mengatakan perintah kita untuk bertakwa di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering diulang-ulang oleh khutbah. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati sebelum berada di atas keislaman, benar-benar memeluk keislaman. Kata Ibnu Mas'ud di sini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya? An yuta' fala yu'sa. Mentaati Allah dan tidak melakukan maksiat kepada Allah. Mentaati Allah Pak Ibu, ditaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Bayangan Pak Ibu, Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita rizki, Allah kasih kita semua fasilitas dunia kita. Ternyata dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terus kita bermaksiat kepada yang memberikan nikmat. Kalau seandainya Pak Ibu, kini di permukaan bumi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang berbuat baik kepada kita, terus dia berbuat, bantu kita. Kira-kira kita akan balas dengan kejelekan atau kebaikan Pak Ibu? Awak yang dibantu, kira-kira balas dengan kebaikan atau kejelekan? Dengan kebaikan yang serupa. Al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang balasan kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ini dengan manusia saja Pak Ibu, awak balas dengan kebaikan. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, berikan rezeki sama kita. Bayangkan Pak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita saja kita lihat Pak Ibu. Lihat pada diri kita saja Pak Ibu. Belum lagi kita lihat kepada keluarga, anak, harta kita semuanya. Lihat pada diri kita saja, nikmat mata. Kalau dicabut, diambil nikmat mata ke dari Allah Pak Ibu, kira-kira berapa harganya? Mau Pak Ibu di Bali mata Pak Ibu dengan harga 2 miliar? Mau jual enggak Pak Ibu? Enggak mau. Dibeli tangan kita, jantung kita dengan 3 miliar, kira-kira mau enggak Pak Ibu? Jantung awak. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Menghirup udara yang segar sekarang tanpa ada bayaran sedikit pun. Tak dibayar, tak ada orang pernah membayar Pak Ibu. 8 tahun awak hidup. Pernah enggak bayar oksigen? Pernah bayar? Enggak pernah bayar oksigen. Mungkin ada yang sudah mengenyam kehidupan 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, belum pernah bayar oksigen. Bukankah ini adalah nikmat Allah yang kita rasakan? Bergeraknya anggota tubuh kita dengan mudah tanpa ada kesulitan sedikit pun, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan secara gratis tanpa bayar? Itu semua adalah kenikmatan Allah baik. Ternyata dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita membuat kufur, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ingkar, tidak mau mentaati Allah. Diperintahkan kita untuk solat, misalkan perintah Allah solat 5 waktu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ternyata kita ada yang mungkin solatnya diundur-undur, dilalai-lalai, bahkan ada yang bolong-bolong, atau bahkan ada yang enggak mau solat.
Kalau seandainya kita ingin membalas kebaikan Allah, tak akan mau. Allah minta kita untuk melakukan perintah Allah, namun ternyata kita apa? Melakukan maksiat. Perintah solat, Bapak Ibu, adalah perintah yang sangat agung. Tidak ada perintah yang agung, Bapak Ibu. Solat inilah. Solat perkara yang pertama kali Nabi SAW langsung mengambil perintah itu di hadapan Allah SWT, jemput ke langit ketujuh. Tidak ada perintah yang lebih agung, Bapak Ibu. Perintah puasa dijemput tidak ada, Bapak Ibu. Tak. Yang dijemput adalah perintah apa? Solat. Dijemput di hadapan Allah SWT. Dan solat ini pula akan ditanya pertama kali di hari kiamat. Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat yaitu solat. Apabila solatnya baik, maka seluruh ibadah akan menjadi baik. Perkaranya akan mudah setelahnya. Namun apabila solat ini tidak baik, maka perkara berikutnya setelahnya akan menjadi susah. Akan menjadi sulit. Maka penting, Bapak Ibu, ketika kita mentaati Allah dan tidak bermaksiat, inilah yang namanya takwa. Kemudian kata para ulama kita, yang dinamakan takwa, wa yuzkar fala yunsa. Selalu ingat dengan Allah dan tidak melupakan Allah. Ingat sama Allah, Bapak Ibu. Apapun kita, keadaan kita, ditimpa musibah, mendapatkan nikmat kita, ingat semua itu datangnya dari Sang Pencipta kita, Allah Rabbul Alamin. Semuanya itu berjalan berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Baiknya kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, itu semua adalah datang dari Allah. Mendapatkan musibah, itu adalah ketetapan dari Allah. Kita puji Allah, sabar di atas ujian tersebut. Sabar kita, karena semua itu adalah kebaikan untuk kita. Boleh jadi musibah yang menimpa kita, Bapak Ibu, menurut kita itu adalah kejelekan, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi kita. Betapa banyak kita menyangka ketika mendapat musibah, waduh, kalau musibah saya rugi ini dan itu, terbakar tokonya. Kalau kalawi misalnya tenggelam misalkan kapal payangnya atau yang lainnya, aduh musibah, ditempa badai, gelombang yang begitu besar misalkan, musibah. Nah, atau diambil orang-orang yang dia cintai, diambil anak atau istri oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah. Ternyata di balik musibah tersebut ada hikmah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tak tahu ada, Bapak Ibu, menurut kita mungkin dia jadi apa? Buruk. Ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah kebaikan. Betapa banyak orang tak kala ditimpakan musibah, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kembali ke jalan Allah. Assalamualaikum, sebelum datangnya musibah sama dia, tak pernah datang ke masjid tu. Tak namu mendengarkan kebaikan, tak solat misalkan. Setelah mendapatkan musibah tersebut, ternyata dia adalah orang yang paling terban melakukan ibadah. Bukankah ini adalah hikmah Allah? Bukan ini adalah kebaikan? Ya, ada hikmahnya semua. Terjadinya apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, harta kita, semuanya adalah memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah. Inginkan kebaikan untuk hamba. Kemudian kata para ulama kita, wa an yashkura fala yukfur. Orang yang bertakwa tersebut selalu dia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Dan tidak kufur. Mensyukuri nikmat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Misalkan kini, kalau ada orang risiko, mungkin sebagian kita adalah nelayan dan sebagian kita adalah petani. Ada musim-musimnya kita diuji dengan kenikmatan, diuji pula dengan kekurangan harta. Itu semua adalah harus kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu. Ketika mendapatkan nikmat, yakinlah semua itu dituntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Ujian pula, iya ujian, tapi nikmat itu ujian pula, Bapak Ibu. Dan kita tidak ingkari nikmat tersebut. Atau diuji dengan kemiskinan, miskin kita, jangan kita mencela. Waduh, kok bansewa nambo cela macam-macam.
atau makannya yang enggak enak, jenis makanan yang misalkan contohnya dalam rumah tangga, makannya kurang apa? Kurang sedap misalkan. Dimasak sama istri, ternyata masakannya kurang inilah, garamnya kurang, ini kurang, sehingga dia mencela makanan. Dilarang tuh nama Nabi. Tak boleh kita cela. Itu semua adalah nikmat Allah, wajib kita syukuri. Enak enggak enak itu adalah merupakan nikmat Allah, wajib kita syukuri. Tak boleh kita cela. Walaupun kita enggak suka, diajarkan dalam agama kita ketika kita enggak suka makanan, kita diam saja. Tak usah. Nabi kalau enggak suka makan, dia tinggalkan tanpa ada celaan keluar dari lisan beliau. Ini caranya kita menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada celaan, cacian kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri itu semua. Kita syukuri. Besar, kecil, kita syukuri dan tidak kita kufuri nikmat tersebut. Kita ingkari dan tidak kita cela. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk Isya 3 menit lagi. Ya. Baik. Habis. Hah? Ada. Habis. Ya. Kita lanjutkan nanti Pak Ibu. Setelah sholat Isya kita sholat dulu. Kita lanjutkan nanti dengan faedah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.